Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tajwa. Saya dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sumpah Pemuda, Sumpah Palapa, dan juga Ashabul Kahfi. Yang pertama, Sumpah Palapa. Sumpah Palapa adalah sumpah atau pernyataan yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Pati Amangkabumi Majapahit pada tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi. Sumpah Palapa ini ditemukan pada teks Jawa Pertengahan Pararaton yang artinya, kamu Gajah Mada Pati Amangkabumi tidak ingin melepaskan puasa. Kamu Gajah Mada, jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahong, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasi, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Sumpah Palapa merupakan janji yang diucapkan oleh Gajah Mada ketika diangkat menjadi Pati Kerajaan Majapahit. Sumpah Palapa berisi janji bahwa beliau tidak akan menikmati palapa atau sejenis rempah-rempahan, yang dapat diartikan pula sebagai kenikmatan duniawi, apabila belum berhasil menaklukkan Nusantara. Ketika Gajah Mada menjadi Mahapati, setidaknya terdapat 30 wilayah baru yang menjadi wilayah kekuasaan Majapahit, yang diantaranya adalah Bali, Lombok, Palembang, Sriwijaya, Tamiang, Samudra Pasai, Pulau Baiton, Tumasi atau Singapura, Semenanjung Malaya, Kapuas, Katiang, Sampit, dan lainnya. Masuklah kita ke materi kedua, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau yang sekarang kini bernama Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Isi dari Sumpah Pemuda adalah: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejak tahun 1959, pada tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda, yaitu hari nasional bukan hari libur, yang ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia melalui Kepres nomor 316 tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa Sumpah Pemuda. Masuklah kita ke materi yang terakhir, yaitu Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah para pemuda yang diberi taufik dan ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman dan mengenal Rob mereka. Ashabul Kahfi mengingkari keyakinan yang dianut oleh kaum mereka yang menyembah berhala. Mereka menyembunyikan keimanan dari kaum mereka karena khawatir akan mendapat gangguan. Ketika hati mereka telah bersatu dalam keimanan, mereka sadar mereka tidak mungkin menampakkan keimanan mereka kepada kaumnya. Mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memudahkan urusan mereka. Mereka segera menyelamatkan diri ke sebuah gua yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan bagi mereka. Gua itu cukup luas dengan mulut yang menghadap ke utara sehingga sinar matahari tidak langsung masuk ke dalamnya. Kemudian mereka tertidur dengan perlindungan dan pengawasan dari Allah selama 309 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat suatu penghalang berupa rasa takut sehingga kaum mereka tidak bisa menemukan mereka meskipun gua tersebut sangat dekat letaknya dengan kota tempat mereka tinggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjaga mereka selama mereka berada di dalam gua. Yang artinya, dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengan di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Semua ini dilakukan Allah agar jasad mereka tidak rusak oleh tanah, setelah tidur sekian ratus tahun lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan mereka agar mereka saling bertanya dan agar mereka mengetahui hakikat kejadian sebenarnya. Sekianlah penjelasan saya tentang Sumpah Palapa, Sumpah Pemuda, dan Ashabul Kahfi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.